teorinya Holmes. Realisme hukum itu dari Holmes. Kelompok dari American Realism. Lalu dibagi law and morality. Yang akan saya jelaskan hari ini tentang law and morality. Yang nomor 6, separation of law and morality, pemisahan antara hukum dan moral. Lalu yang bagian 3, social dimension of law, dimensi sosial dari hukum. Ini kelompoknya Agent Ehrlich dan lain sebagainya. Lalu kelompoknya radikal jurispruden, tantangan untuk challenge to liberal legal theory. Lalu yang harus ada yang milih ini. Yang menarik sekarang adalah economic analysis of law. Ini yang terkenal, yang sekarang lagi top dibahas banyak orang, untung ruginya aspek ekonomisnya dari economic analysis of law. Nah, teori ini yang dipakai oleh kakak kelas saudara Samsul Huda untuk menulis tentang keadilan restoratif di dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana korupsi ringan. Ini economic analysis law itu yang mengenalkan tentang pengaruh aspek ekonomi dalam hukum. Misalnya Posner itu misalnya tentang biaya sama pengeluaran sama perolehan itu efisien atau tidak. Kalau pengeluarannya lebih banyak daripada yang diperoleh negara, lebih baik hukum dinomor 2-kan. Itu dia yang mengenalkan kemudian penyelesaian non-prosecution agreement NPA sama kesepakatan untuk tidak ada penuntutan kalau kerugian dikembalikan. Lalu ada DPA, Deferred Prosecution Agreement, kesepakatan untuk menunda putusan kalau ada perjanjian notaris. Jadi yang korupsi diajak ke notaris, janji mengembalikan, tuntutan ditunda. Nah, itu di Economic Analysis of Law Posner itu. Nah, tolong sampai bab 9 aja. Yang bab 10, 11, right and justice itu masuk hak-hak dan keadilan itu masuk filsafat hukum. Itu nggak usah dibahas, jadi tolong Mas dibagi Mas Imam antara mulai bab 2 sampai dengan bab 9. Bab 2 sampai bab 9 dibagi. Ini berapa orang toh? 12. 12 orang. Ya mau satu-satu, nggak usah dibahas semua, tapi inti-intinya saja. Misalnya positivisme legal teori dari Jeremy Bentham, lalu itu 1 orang. Dicari aja, itu gampang kok dia menjelaskan tentang, nanti saya jelaskan, nanti Anda baca sendiri lebih jelas, betapa dalam teori positivistik itu penguasa politik itu menjadi sangat menentukan. Bagaimana mereka sangat terpengaruh pada filsafatnya Auguste Comte, teori positivisme hukum itu berangkat dari filsafat positivistiknya Auguste Comte, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu harus bisa diverifikasi, termasuk ilmu. Ada kebenaran teosofi, ada kebenaran metafisika, itu semua tidak bisa diverifikasi secara faktual. Nah, kebenaran nalar, kebenaran ilmu itu harus bisa diverifikasi secara rasional dengan berdasarkan fakta di lapangan. Itu filsafat eksistensi. Mereka tidak percaya pada agama karena tidak bisa dinalar, tidak eksistensial, tidak faktual. Lalu dibawa ke dalam ranah hukum sehingga hukum itu harus bisa dinalar dengan dasarnya faktual. Faktanya apa ya, undang-undang itu. Nah, tapi sebelum masuk nanti dibahas sendiri, tolong apa itu kebenaran kognitif, apa kebenaran afektif, semua ada di dalam buku ini. Tolong Mas Imam Supadi bagi sendiri siapa yang mau memilih bab 1, bab 2 sampai dengan bab 9. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan di situ nanti di dalam law and morality berangkatnya dari teorinya Socrates ini, filsuf Athena, yang mengatakan manusia itu bukanlah binatang urakan. Kita ini tidak urakan, bukan binatang yang tidak punya aturan.
bukan makhluk oportunis. Makhluk oportunis itu makhluk yang mana yang menguntungkan yang diikuti, walaupun itu merusak tatanan, merusak kebersamaan, keharmonisan, sepanjang itu menguntungkan, itu masyarakat oportunitis. Nah, menurut Socrates, manusia itu hakikatnya asalnya adalah wujud logos. Kita ini punya akal. Nah, akal kita itu ada akal sehat. Oleh sebab itu, hukum menurut Socrates harus mencerminkan keluhuran akal sehat ini, logos ini. Kalau akal kita mengatakan ini buruk, nah itu harus menjadi tatanan hidup kita, itu harus dimasukkan dalam hukum sebagai sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu, menurut akal kita, dikatakan Socrates, sesuai dengan hakikat manusia, hukum merupakan tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Ini yang pertama kali Socrates itu sangat moralistik, di mana hubungan negara, hukum, dan moral itu satu tarikan napas. Negara, moral, hukum itu satu tarikan napas. Nanti dalam perkembangan Anda akan melihat, misalnya nanti kalau tempat saya jelaskan teori-teorinya Marxis, di sini juga ada, critical legal studies semua juga ada yang sangat jauh dari moralitas. Tetapi oleh filsuf Athena diutarakan yang pertama adalah hukum itu adalah hubungan negara, hukum dan moral itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, menurut Socrates, hukum itu bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat. Kontra filsuf Ionia. Filsuf Ionia itu siapa yang kuat, siapa yang kuasa. Misalnya kayak kasus FPI segala itu. Lalu dilawan tentara itu filsuf Ionia, siapa yang kuat melawan yang menang, tidak ada nalar sehat, moralitasnya yang benar gimana. Nah, kalau hukum dibuat untuk melanggengkan orang kuat, maka orang-orang lemah tidak tertampung oleh hukum, padahal tujuan hukum bukan itu. Hukum juga bukan untuk memenuhi naluri hedonisme dari kontra kaum sofis. Kaum sofis itu aliran filsafat yang menjelaskan bahwa hidup itu yang penting hedonisme, kepuasan diri. Itu yang mereka sebut free will itu. Setiap manusia itu punya free will, kebebasan berkehendak. Dan ini tidak boleh dihentikan oleh apapun. Ini kaum sofis mengejar hedonisme aja. Nah, oleh sebab itu Socrates mengatakan hukum itu sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum. Jadi sesuatu yang bajik, mencapai keadilan umum itu tujuan hukum. Jadi sangat kuat muatan moralnya. Acuan pemikiran Socrates ini pada pemikiran etis tentang tujuan kehidupan manusia adalah kebahagiaan atau kesempurnaan jiwa, eudaimonia. Eudaimonia itu kita ini harus bahagia, tetapi secara moral kebahagiaan itu harus bisa dibenarkan juga. Jadi kebahagiaan itu harus terlegitimasi secara benar juga. Kesempurnaan jiwa, manusia itu punya akal logos yang sempurna, yang bisa mengalahkan nafsu-nafsu. Nah, kesempurnaan jiwa ini yang oleh Socrates, kemudian juga oleh Plato dan Aristoteles, murid-muridnya Socrates, kesempurnaan jiwa itu sebagai tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, kalau nanti ada kesempatan Anda fotokopi buku, sudah nggak terbit, bukunya Sacipto Raharjo sebelum meninggal itu menulis hukum dan perilaku. Katanya Sacipto itu makin mendekati meninggal, makin berpikirnya ke wilayahnya Socrates. Kalau dulu sangat sosiologis, lama-lama menjadi filosofis, karena bagi dia inti dari hukum itu adalah perilaku yang baik. Saya tanya Mas Imam Sukadi, katakanlah tidak ada hukum. Anda akan membunuh atau tidak? Tentu tidak. Kenapa tidak membunuh? Tidak memuaskan diri sendiri dengan membunuh orang, memperkosa orang, karena apa? Karena itu jahat, perilakunya jahat. Sifatnya jahat, menyakiti orang lain. Berarti suatu saat siap disakiti. Kalau dalam Islam jelas, manusia itu cenderung pada hanif, cenderung pada kebenaran.
Makanya ketika seorang Badui tanya pada Nabi Muhammad, Nabi saya tidak tahu agama Islam. Apa tuh agama Islam itu? Intinya apa? Rohnya itu apa? Jawabannya Nabi sederhana. Turutilah kata hati nuranimu. Semua hati nurani itu cenderung pada hanif, kebenaran. Orang yang akan mencuri, hati nuraninya mengatakan ini mesti dosa. Jadi menurut Sokrates, menurut Satipto Raharjo juga, akhirnya Plato, Aristoteles, ya orang itu merujuk saja pada hati nurani, ya sudah tidak ada hukum, tidak ada masalah. Orang akan taat saja. Ya, nggak perlu agama. Agama itu Kristen, Islam, Katolik itu saling benturan nilai, tapi semua mengajarkan nilai kebenaran. Mana agama yang menyuruh orang membunuh? Maka benar katanya Jalaluddin Rumi, agama-agama itu hanya lampu-lampu saja. Tapi sinarnya satu. Sinarnya ya sinarnya Tuhan itu. Nah, manusia itu menurut Sokrates untuk mencapai eudaimonia itu, kebahagiaan yang secara moral bisa dibenarkan, harus melalui arte, virtue, kebajikan. Jadi Anda akan memperoleh kebenaran yang secara moral menyenangkan, terlegitimasi secara moral apabila melalui kebajikan, melalui virtue. Nah, manusia itu harus memiliki kebajikan itu sebagai manusia, termasuk hidup yang baik. Nah, hukum adalah tatanan untuk menuju hidup yang berkebajikan itu. Jika mengetahui kebaikan, seseorang tak mungkin memilih kejahatan. Tidak ada hukum, tidak ada polisi, tidak ada jaksa, tidak ada pasal, Anda tidak tahu, orang desa misalnya, tidak tahu KUHP, dia nuraninya sudah mengatakan bahwa memperkosa anaknya, memperkosa tetangganya itu bertentangan dengan kebajikan manusia, bertentangan dengan arte, dengan virtue ini. Nah, ini selanjutnya saya hanya menjelaskan pokok-pokoknya aja. Teori ini kemudian diikuti oleh Plato dan Aristoteles yang intinya sama, bahwa manusia, makanya Plato sama Aristoteles, Sokrates itu percaya bahwa negara ini lebih baik dipimpin para filsuf, aristokrasi. Para filsuf itu adalah negara idealnya Plato. Para filsuf itu nilainya, orientasinya kebenaran. Nggak kayak menteri sekarang, Menteri Edi Prabowo yang mimpin terus korupsi, itu nggak ada. Ya, filsuf itu hanya berpikir kebenaran, nggak mikir duniawi. Maka untuk menciptakan hukum sebagai sarana keadilan dan kebajikan manusia, yang mimpin harus para aristokrat, orang-orang filsuf yang sudah tidak memikirkan duniawi. Penguasa itu adalah kaum cerdik, pandai, dan arif bijaksana. Sudah nggak mengejar apa-apa. Mestinya idealnya pemimpin itu ya kayak orang-orang di negara-negara barat kayak Amerika segala itu, kayak Joe Biden itu, Trump segala itu, kekayaannya sudah berlimpah-limpah, baru terjun ke politik. Karena dia tidak mencari kehidupan di politik. Semata-mata ingin mengabdi untuk kemaslahatan negara dan bangsa. Kalau di Indonesia orang menjadi pejabat itu untuk cari pekerjaan. Looking joker, pencari pekerjaan. Mas Imam Sukadi jadi anggota DPR nanti bukan untuk mengabdi, biar mobilnya jadi BMW. Gitu. Biar dapat Mercy. Gitu. Kalau di Amerika itu orang dipilih itu dilihat kekayaannya juga, karena tidak diharap tidak mencari pekerjaan di jabatannya, karena itu amanah. Nah, oleh sebab itu, oleh Plato dikatakan bahwa kaum yang berhak memimpin negara itu ya kaum aristokrat, aristokrasi, para filsuf, yang sudah tidak berpikir masalah duniawi, semata-mata untuk kebajikan manusia. Hukumnya benar-benar untuk virtue, untuk arte, untuk kearifan yang bijaksana dari masyarakat semuanya. Hakim adalah para cendekiawan dan para arif bijaksana baru bisa menjadi hakim. Jadi tidak ada ceritanya menurut Plato hakim menerima suap, itu tidak ada. Di Indonesia hakim diperpanjang menjadi hubungi aku kalau ingin menang, ini kan susah sudah.
tidak ada kebajikan. Ya ini saya hanya menjelaskan karena sudah S3 pokok-pokoknya aja. Menurut Socrates, manusia itu terikat pada kontrak sosial untuk menjadi warga polis. Negara ini, polis kita ini hidup berdasarkan kontrak sosial. Nah, polis itu, negara itu bukan lembaga dunia belaka. Bukan hal-hal yang sekuler, duniawi saja. Negara itu ya wujud dari logos, dari akal sehat. Saya tanya Mas Imam atau yang lain, kontrak sosial kita dengan negara itu bentuk kontraknya apa, Mas? Ini S3 loh ya. Bentuk kontraknya itu pada saat kita memilih aturan-aturan yang sudah dalam ditentukan pemerintah, Bro. Yang utama bentuk kontrak kita dengan negara itu apa? Kalau ke notaris akte perjanjian, kalau dengan rakyat dengan negara bentuk kontraknya apa? Menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat, Pak Priyo. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu dengan negara, itu kedaulatan rakyat berhadapan dengan negara, itu melahirkan suatu kesepakatan namanya apa? Konstitusi. Ya, konstitusi, bener, pinter itu. Ya bentuk kontrak kita ini konstitusi itu. Kalau hak kita apa, kewajiban negara apa, presiden boleh dipilih 2 kali, habis itu nggak boleh dipilih lagi. Dulu zamannya Soeharto, pasal 4 itu dikatakan presiden dipilih sekali dalam 5 tahun dan dapat dipilih kembali, titik. Sampai berapa kali nggak jelas. Lalu di amandemen hanya boleh 2 kali. Itu bentuk kontrak kita. Hak asasi kita apa di pasal 28 itu? Yang negara harus menghormati. Lalu semua turunan peraturan perundangan mengikuti konstitusi. Yang menjaga marwahnya konstitusi itu siapa? Yang menjaga marwahnya konstitusi agar tidak dihindari itu siapa? Tidak dikhianati itu siapa? Siapa, Mas? Ayo. Lembaga yudisial. Mahkamah Konstitusi. Lembaga yudisial. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang mengontrol. Kalau DPR, presiden buat undang-undang seenaknya, Mahkamah Konstitusi yang akan meluruskan. Jadi makanya Mahkamah Konstitusi itu mestinya para filsuf semua. Lah kok yang muncul Akil Mukhtar ya, repot lah. Negarawan, Pak Priyo. Lah yo, Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menjaga rohnya bangsa. Kita berinteraksi dengan negara ini, dasarnya konstitusi, yang menjaga rohnya ya Mahkamah Konstitusi. Lah kok Mahkamah Konstitusi ini korupsi, ya kan susah ini. Memang nasibnya Indonesia itu. Nah, dengan konstitusi ini kita kontrak dengan negara, konstitusi kalau kita sepakat dirubah, ya amandemen itu. Di Amerika berkali-kali, sudah 59 kali amandemen. Setiap ada perubahan zaman, ya di amandemen. Makanya gerakannya Trisno, tokoh-tokoh militer, agar kembali ke UUD 45 itu nggak logis. Gitu. Karena konstitusi bukan barang sakral, bukan Al-Quran, bukan kitab suci. Yang nggak bisa dirubah manusia. Kitab suci. Interaksi kita dengan negara dan bangsa dan perkembangan zaman ini diselaraskan dalam konstitusi itu. Kita nggak mau presiden sampai 7 kali, seperti zamannya Soeharto, ya dibatasi 2 kali. Nah, ketika wakil presiden sudah 2 kali, seperti Yusuf Kala, dulu SBY, terus kemudian diganti oleh Budianto, zamannya waktu itu pertama SBY, terus kemudian diganti Budianto siapa? Budiono. Budiono, terus kemudian zamannya Jokowi, wakil presiden lagi boleh 2 kali. Ketika ini tahun ini Jokowi mengajak Yusuf Kala lagi, dibawa ke Mahkamah Konstitusi nggak boleh, karena maksimal 2 kali. Tahap penafsirannya bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut. Ya sudah sepakat. Maka Jokowi tidak bisa jadi presiden, wakil presiden untuk ketiga kali. Ya itu Mahkamah Konstitusi, dan itu harus para filsuf, para negarawan. Nah, itu hukum yang masih bermoral. Ya, ini teori filsuf Athena dari Plato. Hukum itu merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh ketidakadilan. Dunia ini penuh ketidakadilan. Jadi rohnya hukum itu kan begini. Menurut Thomas Hobbes itu manusia kan homo homini lupus. Manusia adalah
serigala bagi yang lain. Sokrates, Aristoteles mengatakan manusia itu suun politikun, binatang yang berpolitik. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak ada aturan, maka yang terjadi adalah perang semua melawan semua. Belum omnium kontra omnes. Masih ingat kan teori filsafat ini? Jadi kalau tidak ada manusia itu homo homini lupus, serigala bagi yang lain, karena manusia itu suun politikun. Nah, oleh Adam Smith, Bapak kapitalisme dikatakan lebih tegas. Manusia itu animal economic, binatang ekonomi. Saya mau tanya Mas Imam Sukadi, Mas Ahmad Farroh Hasan, yang jujur saja jawabnya. Anda kuliah ini untuk apa tuh? Gelar, Prof. Apa? Gelar. Dari legitimasi, Prof. Ya dapat gelar, setelah gelar untuk apa? Gelar. Naik pangkat, guru besar, penghasilan meningkat. Lah ya itu manusia intinya ya ngono memang. Ngomong mengabdi pada bangsa dan negara, kowe gelem to ngajar gak dibayar. Ah, itu. Untuk mendapatkan suaka, Prof. Iya. Yang jadi dosen, yang jadi pengacara ya biar dapat doktor, honornya tinggi. Manusia itu oleh Adam Smith disebut animal economic, oleh Aristoteles disebut suun politikun, oleh Thomas Hobbes disebut homo homini lupus. Nah kalau itu tidak ada kontrolnya, karena masing-masing ingin memuaskan kebutuhannya sendiri, yang terjadi adalah bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Maka disepakati hukum. Lalu muncul dua paradigma, pendekatan konflik atau pendekatan fungsional. Bedanya apa, Mas Imam Sukadi, Mas Tiawan? Pendekatan konflik dan pendekatan fungsional. Hukum bisa didekati dengan pendekatan konflik, bisa didekati dengan pendekatan fungsional. Pendekatan konflik itu artinya mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan sudut pandang dari sengketa-sengketa yang terjadi. Sehingga pada akhirnya, atau khusus ke umum, dari peristiwa-peristiwa khusus, kemudian nanti pada akhirnya akan menghasilkan suatu bentuk pendekatan yang bukan umum. Begitu. Itu kan deduksi, induksi, model berpikir. Pendekatan konflik itu ya siapa yang menang itu ya menciptakan hukum. Siapa yang misalnya di kelas ini paling kuasa adalah saya. Saya bilang Mas Imam Sukadi keluar, nggak saya ikut kuliah, belum mandi misalnya. Saya yang pegang kuasa pendekatan konflik. Itu yang teorinya Marxis itu. Pertentangan kelas yang menang kaum borjuis, dia yang membuat hukum. Kalau pendekatan konflik, pendekatan fungsional itu pendekatan konsensus. Kita sepakati ya bersama, tidak ada, semua equal, merata. Kelasnya sama. Kita sepakati ya minggu depan presentasi pembagian kelompok. Oke, siapa pembagian kelompok diserahkan masing-masing, deal, setuju lah itu. Hukum itu bisa didekati dengan dua pendekatan itu. Pendekatan konflik sama itu paradigma dasarnya. Hidup itu juga begitu. Kalau Anda mau bergaul dengan orang mencari sudut konfliknya, Anda cari perbedaan-perbedaannya. Pak Priyo itu sukanya kuning, merah, biru. Mas Imam Sukadi sukanya kuning, merah, hijau. Oh, berarti yang hijau sama biru nggak cocok. Udah kita konflik saja, itu pendekatan konflik. Tapi kalau pendekatan fungsional, konsensus, kita cari yang cocok. Oh, Pak Priyo suka kuning, merah, biru, saya kuning, merah, hijau. Jangan biru dan hijaunya yang dilihat, tapi kuning sama merahnya ketemu. Kesamaannya. Kalau orang Madura malah bingung. Kuning, merah, biru sama kuning, merah, hijau bingung. Podo ae. Biru daun, mana? Jadi hidup itu juga begitu. Kalau Anda karirnya pengen sukses, hidup pengen sukses, pendekatannya konsensual, konsensus, fungsional. Jangan pendekatan konflik. Bagaimana itu yang dibentuk di dalam kesuksesan hidup saya ini. Sukses karena saya mendekati orang dengan pendekatan fungsional. Bagaimana membangun networking. Networking itu mencari kesamaan fungsionalnya. Nah, hukum juga begitu. Kalau pendekatannya fungsional, konsensus ya kesepakatan-kesepakatan itu. Kalau pendekatannya konflik ya pendekatannya Marxis itu. Kaum borjuis dan penguasa politik dan penguasa ekonomi berkolaborasi menciptakan hukum untuk
menguntungkan mereka dan mengeksploitasi kaum proletar. Itu kan teorinya Marxis. Maka untuk merubah itu harus ada revolusi kelas, bagaimana menjatuhkan kaum borjuis dan penguasa politik, penguasa ekonomi, lalu ada masyarakat tanpa kelas, semua adalah ditata untuk sama rata, sama rasa. Tapi itu teori utopis saja. Lawannya utopis itu apa, Mas Imam Sukadi? Utopis itu sesuatu yang mimpi-mimpi. Lawannya utopis itu apa? Nyata. Apa? Sesuatu yang nyata. Loh, bukan. Surrealis. Lebih ekstrim lagi. Lawannya utopis itu distopia. Utopia itu lawannya distopia. Distopia itu Anda nggak punya harapan. Kaum pesimisme. Kaum nihilisme. Urip itu nggak ada gunane. Dunia itu nggak ada artinya, hidup itu sia-sia, itu kaum nihilisme. Itu kaum distopia. Hidup itu jangan utopia, jangan distopia, ya tengah-tengahnya, yang realistis. Misalnya Mas Imam Sukadi itu punya cita-cita kawin sama Luna Maya misalnya. Amin. Itu bisa utopia, bisa realistis. Ya tapi syaratnya Luna Maya bilang Imam Sukadi harus kurus dulu, ya repot. Enggak, ini bercanda aja. Siap. Jadi hukum itu adalah tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh ketidakadilan. Dunia ini penuh ketidakadilan. Coba dilepas begitu saja. Semua akan memuaskan kepentingannya masing-masing. Karena Adam Smith mengatakan manusia itu animal ekonomik, orientasi kita ini ekonomi semua. Ini oleh sebab itu oleh Peirce dijelaskan dengan bagus dalam economic analysis of law itu. Kalau hukum tidak membawa efisiensi secara ekonomik, buat apa manfaatnya hukum? Sebenarnya ini pengembangan dari teorinya Jeremy Bentham. Fungsi hukum itu apa? The great happiness on the great numbers. Kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Nanti lama-lama teori-teorinya Socrates, Plato, Aristoteles yang moralis ini makin lama makin cair. Nah, saya lanjutkan, Plato diteruskan oleh Aristoteles, ini satu aliran saja, bahwa hukum itu dari moralitas itu. Aristoteles mengatakan hukum itu adalah pembadanan dari akal sehat yang bebas dari nafsu-nafsu. Hanya Tuhan dan akal saja yang memerintah, bukan nafsu-nafsu manusia. Hukum merupakan jaminan bahwa akal itulah yang memerintah dan bukan nafsu-nafsu dari orang-orang yang menjalankan perintah. Hukum untuk mengarahkan pada nilai-nilai moral yang rasional. Maunya hukum itu begitu. Jadi hukum itu sangat moralistis. Hukum sangat dekat dengan agama. Itu zamannya Socrates sama Plato. Ini ketika kita kalau Anda baca Law and Morality di bukunya Suri Ratnapala ini sangat jelas bagaimana keterkaitan hukum dengan moral adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, keadilan boleh keras, tetapi untuk meluruskan diperlukan equity, kepastian. Kalau memang orang melakukan pelanggaran, ya nggak apa-apa dihukum, tetapi semata-mata bukan untuk tujuan membinasakan atau menyengsarakan orang, tapi untuk memperbaiki moral yang sakit. Ini seperti dalam hukum pidana, teori tujuan itu. Hukum itu, pemidanaan itu ada 3 teori. Pertama teori retributif, pembalasan. Tangan balas tangan, ini dalam Islam. Bunuh, qisas, bunuh ya dibunuh. Tapi lalu orang berpikir, apa manfaatnya bagi pelaku? Ya bagi masyarakat, penjahat membunuh, dibunuh, masyarakat diuntungkan. Itu teori retributif, pembalasan. Lalu ditinggalkan orang, muncul teori tujuan. Ya pemidanaan itu harus ada manfaatnya bagi pelaku, juga ada manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat diamankan, pelaku dipenjara, di dalam penjara itu lalu dibina. Itu disebut teori tujuan. Lalu muncul konsep lembaga pemasyarakatan segala itu. Nah yang ketiga lalu muncul teori gabungan.
teori gabungan itu kalau sudah dibina nggak bisa, ya dibinasakan. Kalau sudah dihukum 15 tahun di dalam masih membunuh napi, membunuh sipir, ya sudah dihukum mati. Itu teorinya Beccaria segala begitu dalam kriminologi itu. Jadi ada teori gabungan, teori retributif pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan itu. Nah, filsuf Athena berpendapat bahwa keadilan itu ya harus didistribusikan secara merata pada masing-masing orang sesuai perannya. Lalu Aristoteles kan membagi keadilan distributif sama keadilan kumulatif. Ikan yang Tias masih ingat bedanya apa? Mbak Ika masih ingat bedanya distributif sama kumulatif? Keadilan distributif sama komutatif. Lupa saya, Pak. Distributif itu kalau Mbak Ika punya anak SMP, mahasiswa SMA dan SMP punya uang 100.000, maka distributif itu dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing. Yang mahasiswa 50.000, yang SMA 35, yang SMP 15 itu ke distributif. Keadilan proporsional. Kita dosen. Kalau komputatif 1.000 dibagi roto ya 33.500-an itu. Itu yang ditolak oleh banyak orang, keadilan itu harus distributif. Saya dosen sekali ngajar katakanlah digaji 2 juta. Kalau ngajar ke mana, ke Banjarmasin itu sekali ngajar 4 jam itu 4.800.000. Kalau satpam sebulan gajinya 2.800.000 loh. Aku sebulan kok 2.800.000 lah Pak Priyo ngajar 4 jam kok 4.800.000, kan nggak adil. Itu maunya keadilan kumulatif. Sama rata sama rasa nggak bisa, harus distributif. Aku sinau maca Plato, maca Aristoteles, maca Socrates. Lah satpam nggak mau apa-apa. Lah keadilan itu ya problemanya antara distributif atau kumulatif. Lalu muncul pidana keadilan korektif, mengkoreksi keadaan sebelumnya. Tapi semua acuannya moral, bukan kepentingan ekonomi, bukan kepentingan untung rugi. Semua disesuaikan dengan rasa keadilan itu. Nah ini kemudian diteruskan oleh filsuf Romawi, Cicero, dan lain sebagainya, yang kemudian Mbak Ika Ningtyas HI tahu bahwa inilah tokoh-tokoh hukum alam itu. Cicero yang mengenalkan bahwa kalau kita mengikuti irama alam, hukum itu ya sudah disesuaikan dengan kepentingan manusia itu ya, ini seperti filsafatnya Athena juga. Bahwa akal sehat itu, moralitas itu menentukan terbentuknya hukum itu. Lalu Gaius dari Romawi membedakan antara ius civile, hukum khusus untuk satu negara tertentu, hukum positif itu, dan ius gentium, hukum yang dipakai oleh semua bangsa, hukum internasional itu. Ini konsep dari teori hukum alam. Karena di dalam konsep hukum alam itu, seperti hukumnya Romawi itu manusia, seperti hukumnya Athena itu manusia itu dasarnya adalah logos, akal sehat, orientasi hidupnya adalah virtue, kebajikan. Nah, hukum itu harus merujuk dari situ. Nah, inilah hukum alam itu harus lebih tinggi dari hukum positif dalam rangka menemukan keadilan yang mutlak di dunia dan idealisme keadilan dan moral. Tetapi Mbak Ika Ningtyas bisa menjelaskan kan konsep dalam hukum internasional dan hukum nasional itu kan pro kontra antara hak-hak kultural dan hak-hak universal. Masih ingat nggak teori itu? Siapa yang masih ingat? Perdebatan di masalah hukum internasional itu perdebatan antara hak-hak universal dan hak-hak kultural. Keberlakuan hukum internasional itu wajib nggak, Mbak, seluruh dunia ini? Tergantung, Pak. Tidak. Tergantung bagaimana?
Tergantung kekuatan hukum, produk hukum internasional itu sendiri. Dan kehendak negara-negaranya. Kehendak itu yang subjek lalu hukum perdebatan internasional. antara Universal Declaration of Human Rights itu universal atau kultural universal atau kultural lokal. Kultural universal. Tetapi terbentuk dengan kultural lokal. Ya. Cina nggak mau, Korea Utara nggak mau, Indonesia nggak mau, hukuman mati masih ada. Di dalam Universal Declaration of Human Rights nggak ada. Di artikel 19 semua orang bebas berpendapat. Di Indonesia ada undang-undang ITE penyebar kebencian dipidana. Yang merumuskan penyebar kebencian negara ini. Nah, padahal fungsi hukum alam itu mestinya lebih tinggi daripada hukum nasional. Hukum alam itu melahirkan hukum internasional, sifatnya universal, kultural universal, bukan kultural lokal, tetapi itu problem klasik sejak dulu, tidak semua negara mau tunduk pada hukum internasional. Dan lebih rusak ketika zamannya Trump ini, ketika Make America Great Again, dia mengutamakan Amerika, keluar dari kesepakatan iklim Perancis, keluar dari kesepakatan nuklir Iran, keluar dari WHO, ya sudah. Moga-moga ketika Joe Biden ini kembali tatanan internasional itu tertata lagi. Kalau masing-masing orang berpikir negaranya sendiri-sendiri, ya kembali ke zaman sebelum peradaban. Ini lalu pendekatannya konflik, siapa yang kuasa ya dia yang menang. Nah, Anda bisa baca sendiri nanti, seperti Thomas Aquinas, segala itu hukum merupakan peraturan yang berasal dari akal. Sama saja Thomas Aquinas, tokoh gereja ini, dia juga mengutamakan akal sehat dan moralitas. Semua hukum positif adalah suatu usaha menuju hukum yang adil. Ini konsep-konsep yang sangat moralis. Nah, ini nanti Anda pelajari, saya tidak akan lama-lama, 1 jam saja. Anda pelajari di dalam buku ini bagaimana semua itu berantakan teori-teori moralitas ini oleh munculnya positivisme itu. Hart, Austin, Jeremy Bentham, terus Han Kelsen itu mengobrak-ngabrik itu. Tidak ada. Han Kelsen malah terang-terangan tidak ada. Adil dan tidak adil itu sesuatu yang tidak bisa diverifikasi secara faktual. Tadi sudah saya katakan, hukum positivisme ini berangkat dari filsafat eksistensialnya, filsafat positivismenya Auguste Comte. Kalau sesuatu nggak bisa diverifikasi, ya itu meta yuridis, adil tidak adil itu. Maka muncul gerakan pure of law itu, murni hukum itu adalah hukum. Makanya kemudian dikatakan oleh Hart dan setuju oleh Austin dan lain-lain di dalam aliran positivistik, hukum itu adalah perintah penguasa yang berdaulat. Law is a tool of political power. Law is a command of sovereign. Hukum itu adalah perintah dari yang berdaulat. Bahwa itu tidak adil dan tidak moralis, ya undang-undangnya begitu ya dipakai. Rujukannya adalah positivisme yang bisa difaktualkan, diverifikasi ya undang-undang. Dalam KUHP kita karena hukum dari Belanda mengatakan hubungan seks di luar nikah, bujang dengan bujang atau janda dengan janda, mau sama mau, tidak ada perkosaan, ya bukan zina. Itu hukum moralis atau tidak? Mas Setiawan, itu hukum yang moralis atau tidak? Tidak moralis. Tidak, Prof. Dalam agama kita nggak boleh, tetapi undang-undang mengatakan begitu kok. Waktu saya wakil dekan 1, ada mahasiswa hukum yang hamil, lakinya nggak mau mengawini, terus bapaknya yang perempuan datang ke ruang saya di ruang dekan 1 itu, minta agar mahasiswa ini dipaksa mengawini, kalau tidak dikeluarkan dari fakultas hukum. Tolong fakultas hukum yang menjatuhkan sanksi. Saya bilang di KUHP aja nggak dilarang kok. Ya salahnya anak sampean kok mau. Ya pakai cara Madura saja, celuritan selesai. Yang bengkok apa yang lurus, Prof? Tinggal itu.
Ya punyanya Pak Imam Sukadi itu. Siap. Nah, memang di buku pedoman kita itu saya yang buat, di universitas saya yang membuat, mahasiswa dikeluarkan dipecat dari status mahasiswa apabila melakukan tindak pidana yang ancam dihukum pidana 2 tahun atau lebih. Itu saya merujuk pada Undang-Undang ASN. Nah, tidak ada ketentuan hukum pidana, ketentuan buku pedoman kita yang mengatakan mahasiswa yang menghamili mahasiswi dan tidak mau mengawini dikeluarkan dari fakultas hukum, dari universitas, itu tidak ada. Terus menghadap ke rektor, saya dipanggil Pak Rektor, ya saya jelaskan, Pak Rektor, di KUHP itu boleh, Pak. Apalagi kok buku pedoman itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ada asas lex superior, derogat lex inferior. Ya sudah, karena saya ketua advokasi hukum Unibro, Pak Rektor ya terserah Pak Priyo, ya sudah, ini sudah di fakultas hukum, sudah saya terima, sudah saya bilang nggak bisa. Sekarang naik ke rektor, ya nggak bisa. Terus saya panggil laki-lakinya, saya bilang, Mas, mbok sampean kawin itu Mas, naiku anakmu kan sampean dosa. Loh Pak, saya ini tidak sendirian, itu sering ke kos-kosan saya, teman-teman juga ada yang tidur dengan dia. Saya nggak yakin itu anak saya. Ya wes, no. Beda konteks. Ya sudah, kalau kamu nggak mengawini ya sudah, nggak apa-apa sih di luar konteks akademis. Itu dihukum Macet Pak ya? Iya. Iya, Pak Priyo gangguan ini. Internetnya Pak Priyo gangguan. Di WA Imam, biar nanti kok Pak Priyo gak ngerti kan. Di kontak Pak Imam. Siap. Sampun itu sudah. Pak Priyo, gangguan sinyal mungkin. Suaranya Pak Priyo masih ke unmute. Oke. Siap. Cuma ininya hilang, ini anak saya yang bisa, sayang. Gimana ini? Di share screen, Pak. Nah, jadi keputusan itu dideduksikan. Pasal-pasal KUHP, KUH Perdata itu khusus. Barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Yang umum gimana? Oh, si A ngambil barangnya si B. Buktinya milik si B apa sertifikat? Ya sudah, apa misalnya sepeda motor, BPKB, STN, sepeda motor. Terus diambil dengan cara melawan hukum. Tidak sewa, tidak gade, tidak wakaf, tidak waris, tidak hibah. Dengan maksud memiliki, dipindah ke rumahnya atau dijual, ya sudah terpenuhi, itu deduksi. Hukum itu membosankan sebenarnya. Jadi hakim, jaksa itu membosankan. Cari bukti-bukti, cocokkan peraturan, ya sudah. Sebenarnya pekerjaan yang membosankan. Sidang, semua saksi dihadirkan itu untuk dideduksikan dari umum ke khusus. Apakah unsur-unsur pidananya, unsur-unsur perdatanya terpenuhi atau tidak. Sahnya perjanjian apa? 1320 KUH Perdata. Kesepakatan, objek yang halal, kecakapan tentang sesuatu objek. Sebab yang halal dan ada objeknya. Yang 4 itu. Kalau sudah sepakat, yang sepakat cakap, yang cakap ada objek, ada sesuatu yang halal, sebab yang halal, dan yang keempat ada objek tertentu, ya sudah sah. Hukum yang ngono tok iku. Nah, positivistik itu yaitu kalau sudah ada normanya, ya sudah, mau diapakan. Jangan ngomong keadilan. Jangan ngomong hukum di luar konteks sosiologis, historis, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ya aturan hukum, ya aturan itu. Dan itu yang kita pakai di Indonesia ini. Makanya hakim itu mata kuda. Hanya mulut undang-undang saja. Nenek Minah di
Cilacap mencuri 3 coklat yang jatuh di halaman perkebunan coklat, jatuh di tanah, diambil 3, dilaporkan sama perusahaan perkebunannya mencuri coklat. Terus ada orang yang mau ngasih sama pihak perkebunan, sudah saya ganti 1 juta, sudah jangan dilaporkan lah, biar Nenek Minah tidak perlu dihukum. Polisi juga ditanya, gimana Pak, uang perkara gini aja masa diteruskan? Loh ya terserah pada pelapornya. Di dalam pasal 108 KUHP, kalau pelapor lapor, polisi harus meneruskan. Terus pemiliknya didatangi orang, sudah Pak saya kasih 1 juta, sudah nggak usah dilaporkan. Loh tidak. Kalau tidak saya laporkan, nanti orang pada mengambil coklat-coklat yang jatuh dari pohonnya. Biar Pak Mbak Minah ini dihukum, biar yang lain jera. Dan Mbak Minah jeri, tidak melakukan lagi. Kan tidak adil Pak, cuma coklat 3 aja loh. Loh, nggak peduli saya, yang penting itu hukum tertegakkan. Nah, hukum pidana itu tujuannya adalah membuat pelakunya jeri, orang yang pelakunya jera, orang yang belum melakukan akan jeri. Nanti kalau saya melakukan, saya akan dihukum. Ya semono kutok hukum itu. Positivistik ya begitu. Itu kan nggak adil dong, cuma atasnya coklat telu itu dan jatuh dari pohon, dia tidak manjat. Tapi unsurnya terpenuhi kok. Jadi metode berpikir deduksi terpenuhi. Mengambil, sudah diambil, sudah dibawa pulang ke rumah, barang milik orang lain, coklatnya perkebunan, walaupun jatuh di lantai, di tanah, nggak peduli. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum, tidak minta, tidak beli, tidak pinjem, tidak nyewa, ya sudah, hukum 14 hari, selesai. Di mana keadilan, itu yang oleh Hans Kelsen disebut itu meta yuridis. Tidak bisa diverifikasi. Sumum ius summa iuniora. Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Adil bagi si A, belum tentu adil bagi si B. Subjektif sekali. Si A memperkosa si B. Si A, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun. Atas pertimbangan hakim bahwa si A dan si B pacaran. Si A diajak ke kamar, si B mau. Mestinya dia berpikir kemungkinan diperkosa, tapi kok dia mau diajak ke kamar. Ya tidak sepenuhnya si B salah lah, dihukum 4 tahun. Ancaman pidananya 285 KUHP itu 12 tahun, ya sudah 4 tahun. Si A protes yang diperkosa. Pak, saya ini diperkosa seumur hidup menderita, mestinya hukumannya minimal 12 tahun atau hukuman seumur hidup. Loh nggak bisa, undang-undang mengatakan maksimal 12 tahun, dan ini saya hukum 4 tahun sudah sangat adil, karena kamu mau diajak masuk kos-kosan, kamu juga tidak melakukan perlawanan dengan gigih, kamu membiarkan. Dalam hukum pidana itu ada namanya victim participation, partisipasinya korban. Ya sudah adil 4 tahun. Yang memperkosa ngomong Pak Hakim, saya ini memperkosa 4 menit saja kok dihukum 4 tahun. Masa adil toh Pak Hakim? Nah, dari sudut mana keadilan bisa diverifikasi itu? Makanya dalam hukum itu ada sumum ius summa iuniora. Kalau Anda baca bukunya Apeldoorn itu, keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Ya karena itu tidak bisa diverifikasi, maka itu meta yuridis. Nah, hukum itu ya aturan, norma aja. Makanya ada kebenaran kognitif, ada kebenaran metafisika, ada kebenaran teologis. Kalau bagi Agus Comte ya kebenaran yang kognitif yang bisa diverifikasi real. Ya apa kata undang-undang itu? Bahwa undang-undang tidak bermoral. Kalau pengen bermoral ya rubah undang-undangnya. Makanya kayak kita civil law ini sangat ketinggalan perkembangan masyarakat dengan perkembangan hukum. Hukum itu sangat ketinggalan karena undang-undangnya tidak dirubah. Walaupun masyarakat berkembang pesat. Lalu kalau Anda baca Kompas kemarin tentang Yuri Kresi itu, pengadilan menjadi ladang sampah. Kalau ada masalah dengan negara, ya diserahkan saja pada pengadilan. Nah, hukum itu sebagaimana diundangkan, hukum sebagaimana ditetapkan, positum.
harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan. Hukum yang diinginkan atau ius constituendum itu jangan disamakan dengan ius constitutum, ius positum, hukum cita-cita, itu tidak ada. Hukum itu yang real, yang nyata itu. Di Gria Santa, di kampung saya, ada mahasiswi dimasukkan oleh mahasiswa ke kos-kosannya, sudah berkali-kali diingatkan. Nih, suatu saat kita gerebek, mahasiswanya di depan pintu melarang orang-orang masuk karena dia anaknya jaksa. Bapak kalau masuk ke sini saya laporkan polisi, ini wilayah saya. Satpamnya mangkel ditempeleng, jatuh tersungkur. Terus anaknya jaksa, jaksanya nggak terima, lapor ke Kapolres Malang lapor, diproses. Bukan mahasiswa yang memasukkan mahasiswi itu yang dihukum, tapi satpam yang menempeleng anak mahasiswa, anaknya jaksa ini. Lalu satpamnya disidangkan, kami demo, jangan biarkan Gria Santa jadi tempat perzinahan. Nggak ada pengaruhnya, wong normanya nggak ada. Norma yang disalahkan adalah 351 KUHP itu, penganiayaan itu. Satpam menempeleng mahasiswa itu penganiayaan. Itu ada pasalnya. Mahasiswa masukkan mahasiswi, juga ono aturannya. Makanya kalau saya bilang sama mahasiswa S1, kalau kamu memasukkan mahasiswi ke kos-kosanmu didatangi, itu keuntunganmu, rezekimu itu. Nek kowe diparani wong kampung, ngomong pasal mana Pak yang saya langgar? Nggak ada. Dasar apa Bapak menangkap saya? Nek kowe dikampleng lapor polisi, sing ngampleng sing dipidanakno. Enak tuh hukum di Indonesia. Tetapi apakah itu moralistis? Nggak ada, positivistik nggak mengenal itu. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Law is a command of sovereign. Siapa sih jadi penguasa? Jokowi bikin undang-undang cipta kerja, sudah disahkan menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020. Di demo wong Indonesia atau sak dunia ya tetap terserah Mahkamah Konstitusi. Itu yang disebut yurikresi itu. Pengadilan menjadi sarana demokrasi itu. Kalau pengadilan berpihak pada penguasa, Mahkamah Konstitusi sekarang dinaikkan bisa menjadi 15 tahun masa jabatannya. Pensiun umur 70 tahun, dia balas jasa pada negara, pada pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja ya disahkan saja. Lalu berpikirnya normatif dogmatik. Lah sudah disahkan sama Mahkamah Konstitusi kok. Di judicial review dibatalkan ya sudah sah. Apakah adil hak guna usaha 90 tahun? Apakah adil buruh bisa dikontrak seumur hidup? Dulu aturannya 3 tahun kontrak harus diperpanjang pegawai tetap. Sekarang kontrak terus bisa. Izin lingkungan tidak perlu, cukup izin usaha. Kecuali kalau berpotensi mengganggu kepentingan strategis nasional. Kepentingan strategis nasional siapa yang menentukan? Ya penguasa. Iki hukum apa iki? Ya gak roh ya undang-undangnya ngono kok. Nek gak gelem terima ya rubahan. Nek gak iso ngerubah departemen parlemen ke presiden ya ke MK judicial review. Kalau di judicial review dimenangkan pemerintah ya kita harus tunduk. Ya yang terjadi adalah rebellion. Kalau menumpuk begini terus ya rebellion, pemberontakan. Nah inilah positivistik. Tolong Anda baca buku dari, saya nggak mau ini satu arah kayak S1, S2 gitu. Anda baca sendiri perdebatan di bukunya Suri Rana Prala ini bagus sekali. Bagaimana orang-orang positivistik Jerman dan Inggris ini mengkerdilkan pikiran kita pada hukum hanya sebatas undang-undang, apapun isinya hukum itu. Nah, tolong dipelajari, minggu depan dibagi kelompoknya, mulai minggu depan presentasi saya hanya menambah-nambah saja, karena kuliahnya tinggal 4 atau 5 kali, ya setiap session 2 orang lah. Tolong milih sendiri mana yang mau dipresentasi, diatur Mas Imam Sukidi, saya minta mengatur teman-temannya, Siap. Mas Imam Sukadi mengatur teman-temannya untuk memilih babak agar tidak bertubrukan. Siap. Saya tak keluar dulu, Anda rapatkan sendiri. Makasih Pak Priyo. Makasih Pak Prof. Ya.
Monggo Pak Imam, diatur Pak Imam. Stop record. Rekamannya